Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Kopi Hitam. Kaum peninspirasi, hasilkan ilmu tambah amal. Yeay, hari ini spesial banget nih bareng Kaprodi PMI Winsiber, kapan lagi kan, sama Ibu Turasi. Hai semuanya. Ibu Turasi merupakan Kaprodi, ketua prodi dari pengembangan masyarakat Islam di mana, Bu? Winsiber Nurjati Cirebon. Barangkali di Kayak nggak Al-Azhar. kenal aja. Ya, kita pura-pura ini aja, Bu. Iya. Inilah apa namanya? Pura-pura baru ketemu hari ini ya. Nah, Oke. kebetulan nih Bu, hari ini hari yang mungkin yang ditunggu-tunggu sama para penonton sahabat Ipari, Oke. lebih tepatnya, karena kita melihat sahabat Ipari. Halo sahabat Ipari. Iya. Nah, kali ini kita pengen lebih tahu dulu nih Bu, gimana apa sih kepanjangan dari PMI itu sendiri gitu. Karena kan Oke. barangkali teman-teman mandangnya ada yang disebut Palang Merah Indonesia, Betul. ada yang bilang pekerja migran Indonesia. Betul. Nah, barangkali Iya. si Halan kan nggak tahu kan. Oke, Halan atau Yamal gitu ya Iya. mungkin. Nggak tahu apa itu Update PMI. juga ya Ibu Turasi ya. Jadi sahabat Ipari ya. Iya, Oke. betul. Sahabat Ipari, PMI itu adalah pengembangan masyarakat Islam, salah Oke. satu program studi yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Winsiber Nurjati Cirebon. Oke. Gitu. Jadi bukan Palang Merah Indonesia, Oh, logonya gitu, juga guys. berbeda. Berbeda guys. Pekerja migran Indonesia juga bukan. Berbeda Tapi juga. kita kajiannya juga membahas terkait pekerja migran juga ada Oh. gitu. Jadi isinya dari pengembangan masyarakat Islam adalah pembelajaran tentang hal-hal yang bersifat sosial. Betul sekali. gitu, guys. Iya, luar biasa. Ini contoh alumninya nih. Izin keprok atuh. Oke. Udah nggak ya? Ini podcast apa sih? Kita pembukaan jadi kayak nggak terlalu panas dulu Bu. Jadi Oke. kenalan dulu nih. Mm-mm. Nah, kalau dari pejabat jadi ketua prodi itu sendiri Mm-mm. sejak kapan Bu? Oke, saya diamanahi untuk menahkodai jurusan pengembangan masyarakat Islam. Di kami namanya jurusan Oh, gitu. Tapi bukan oke. jurusan bis ya, jurusan kuliah gitu Oke. sejak tahun 2023. 2023 Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Kayaknya setelah Ainul lulus, ya kan ya? Oh iya betul. Saya lulus baru itu belum jadi UIN tuh Bu, masih. Oh iya, IAIN. masih IAIN. Oh iya, IAIN. Iya, harus ada tes. Maaf Pak Rektor, ini alumninya Pak. Izin IAIN maksudnya. Nah, sekarang udah jadi Winsiber. Winsiber Nurjati Iya. Cirebon, benar. Itu posisi Ibu udah jadi kaprodi atau udah berubah dulu? Oke, Winsiber. sebelum jadi UIN, saya udah kaprodi. Kaprodi. Iya, betul. Jadi pas IAIN juga udah posisi Sudah. Kalau pengembangan masyarakat Islam sendiri Bu, fokusnya hanya ke aspek sosial aja atau gimana ini? Oke, jadi ini karena konteksnya kita berada di ranah penyuluhan gitu, dan pengembangan masyarakat Islam itu sangat terkait dengan dunia penyuluhan, terutama penyuluhan sosial dan keagamaan. Oke. Jadi pengembangan masyarakat Islam itu kalau bisa kita sederhanakan adalah bentuk dorongan untuk melakukan dakwah. Karena ada dakwah bil lisan, Bisa. ada dakwah bil hal. Ah. Nah, bil lisan nih hari ini hari Jumat gitu akan ada yang khutbah. Oke. Itu bil lisan. Tetapi kalau dakwah bil hal cakupannya bisa dimulai dengan bil lisan terlebih dahulu, kemudian nanti menunjukkan dengan amal perbuatan. Oke. Memberikan dorongan supaya masyarakat yang kita dekati, masyarakat yang ingin kita berikan nilai tambah itu bisa melakukan sesuatu gitu. Konteksnya adalah memberikan daya supaya mereka bisa melakukannya secara mandiri. Oke. Tapi ini Bu, karena penyuluh juga melakukan dakwanya sama nih, bilisan, bilhal. Sebenarnya ada titik temu nggak sih antara pengembangan masyarakat itu sendiri atau kita kadang-kadang kan sebagai agent of change gitu kan. Oke. Nah, kalau penyuluh sama pemberdayaan masyarakat, apakah ada titik temu di Oke. antara kedua itu? Benar, kalau nggak ada titik temu kita bisa temukan gitu ya. Kita bikin titiknya supaya ketemu. Tetapi sangat ketemu. Oh ya. Iya, karena gini,
Jadi salah satu tujuan atau capaian pembelajaran dari program studi pengembangan masyarakat Islam itu adalah menghasilkan lulusan yang mampu. Nah, yang mampu menjadi apa? Menjadi praktisi pengembangan masyarakat. Di dalam praktisi pengembangan masyarakat itu banyak macamnya. Ada misalnya kalau kaitannya dengan perusahaan gitu, berarti hubungannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian kalau dengan program pemerintah itu berarti dengan pendamping masyarakat. Misalnya ada program-program tertentu. Nah, kemudian dalam konteks sosial keagamaan salah satunya adalah penyuluh agama yang itu kan mengisi ruang-ruang yang dibuka oleh Kementerian Agama ya dalam hal ini ditempatkan di kantor urusan agama. Nah, selain itu juga nggak hanya penyuluh sebenarnya, beberapa alumni kita juga jadi penghulu gitu. Jadi penghulu itu kan sebenarnya berdakwah ya, berdakwah terkait dengan bagaimana manusia menyempurnakan seluruh agama gitu. Nah, itu bagian juga dari pengembangan masyarakat Islam. Titik temunya ada. Gitu. Iya. Berarti penyuluh juga bagian dari pemberdayaan atau pengembangan masyarakat Sangat Islam. menjadi bagian gitu. Sangat menjadi Betul. bagian. Tapi apa bedanya nih? Ada pengembangan, ada pemberdayaan. Oke. Nah, itu beda dari kedua itu kan kadangnya dikorelasikan apakah secara harfiahnya juga beda atau memang konteksnya beda? Oke, jadi kalau kita bicara soal keilmuan dulu ya, keilmuan itu kan ada bangunan besar yang disebut sebagai body of knowledge. Jadi ilmu tuh ada rumahnya. Nah, rumah itu kan dia punya bagian-bagian. Nah, kalau kita sederhanakan gini, pengembangan itu konteksnya adalah development. Ketika kita development berarti gagasannya besar, ya kan? Nah, pemberdayaan itu empower. Kekuatan. Empower berarti memberikan daya, memberikan kekuatan, memberikan kuasa. Nah, itu kan berarti aspeknya lebih kecil. Contoh, di sebuah rumah kita mau masak. Kalau masak kita butuh apa? Butuh kompor, butuh gas, ya kan? Gas. Itu memberikan daya supaya kita bisa masak. Tetapi kemudian masakan itu akan menghidupkan keluarga yang ada di situ. Itu namanya develop. Membangun secara utuh, keseluruhan. Jadi dalam konteks pengembangan dan juga pemberdayaan, kita bisa ngambil pemberdayaan itu adalah cara untuk bisa mengembangkan. Di situ ada metode-metodenya. Mungkin sebagai penyuluh agama, bisa saja metodenya misalnya memilih penyuluhan secara klasikal, atau penyuluhan melalui bimbingan teknis, penyuluhan melalui apalah, banyak kan metodenya gitu, metode intervensinya itu pemberdayaan. Nah, tetapi tujuan besarnya menjadi penyuluh apa? Untuk memberdayakan masyarakat. Untuk memberdayakan masyarakat, gitu kan? Nah, dengan pemberdayaan itu ada teknik-tekniknya. Gitu. Metodenya juga berbeda-beda. Betul. Tergantung identifikasi apa kebutuhan masyarakatnya itu. Gitu. Sampai kelupaan guys, tadi kita belum spill nih CV atau profil dari narasumber kita. Setahu saya, selain menjadi Kaprodi pastinya dosen, pengajar dong Bu. Iya benar. Nah, peneliti juga. Insya Allah. Nah, saya pernah baca Ibu tuh sebagai founder Sadaya. Kenalin dulu dong, founder Sadaya tuh apa Bu? Membangun apa Bu? Komunitas kah atau apa? Ya, jadi ini tidak terlalu membanggakan sih sebenarnya ya. Kenapa diungkit? Spesial kan, founder aja tuh udah nilainya udah wow gitu. Iya, jadi saya punya passion gitu ya, punya passion dalam konteks pemberdayaan masyarakat memang. Nah, kemudian bidang yang saya tekuni itu kan sosiologi pedesaan. Jadi walaupun ada pengembangan masyarakat Islam di dalamnya, ada tadi ya supaya bisa menggerakkan pengembangan masyarakat Islam itu ada keilmuan-keilmuan yang lain. Nah, kebetulan bidang saya adalah sosiologi pedesaan dengan spesifikasi untuk sustainable livelihood. Sustainable livelihood itu adalah penghidupan lestari. Jadi kemudian waktu itu ada momen gitu ya, diberikan kesempatan di kampus untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian saya melihat bahwa di pedesaan khususnya Ciayu Majakuning gitu ya, di Ciayu Majakuning ini punya potensi besar untuk didorong, dikembangkan dalam konteks misalnya UMKM perempuan, kemudian potensi-potensi yang ada di desa gitu ya, potensi yang ada di desa. Nah, dengan hal itu saya pikir perlu wadah
Oke. Ya, perlu wadah. Nah, sadaya ini sebenarnya artinya adalah bisa merangkul semua gitu. Sebagai Merangkul. wadah itu kan bisa, kalau kita umpamakan sebagai apa, Mangkuk. mangkok gitu ya, Iya. itu bisa menampung banyak hal tanpa terkecuali untuk mendorong penghidupan yang lestari di pedesaan. Jadi awalnya berbentuk komunitas, kemudian cita-cita besarnya adalah harapannya di situ tadi seperti cita-cita Ainul sebagai penyuluh juga gitu ya, bisa mendorong keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Mungkin dalam lingkup yang paling kecil terlebih dahulu, tapi mohon doanya bisa Amin, lancar pastilah karena sudah dilancarkan. dipegang sama ahlinya dari keahlian pengembangan masyarakat Islam. Nah, kalau PMI sendiri, saya selaku alumni itu kan selalu didorong atau tagline-nya Agent of Change, Bu. Ternyata masuk penyuluh juga, ternyata sahabat Ibari mungkin terkenal dengan penyuluh adalah garda terdepan masyarakat. Masya Masya Allah, keren. Keren banget. Kira-kira konteks dalam prakteknya itu mirip nggak sih Bu atau sama nggak? Karena kalau di IPARI itu kan targetnya Majelis Taklim, TPA, kelompok sosial keagamaan, itu kan menjadi sasaran untuk menjadikan target pemberdayaan itu sendiri. Nah, kalau pengembangan masyarakat Islam seperti apa Bu? Apakah sama atau beda? Ya, jadi pengembangan masyarakat Islam itu kan kalau kita tarik gitu, yang ingin dikembangkan memang betul masyarakat Islam. Kalau secara spesifik ya, bahwa Indonesia ini kan punya mayoritas pemeluk agama Islam, meskipun di agama-agama lain juga pasti ada penyuluhnya juga gitu ya. Nah, yang ingin diberdayakan adalah para masyarakat Islam dengan konteks yang bermacam-macam, tentu saja gitu ya. Nah, khususnya untuk penyuluh agama pasti di bawah program kerja Kementerian Agama, Kanwil Kemenak, kemudian KUA. Betul. Nah, itu. Kemudian agent of change itu adalah bagaimana seseorang bisa mendorong perubahan gitu ya. Nah, itu ada tuh apa namanya istilahnya, kalau kita masuk ke ilmu eksakta, ilmu alam, itu ada istilahnya katalisator. Katalisator itu dia penggerak tetapi tidak ikut terlibat di dalamnya. Gitu, dia hanya mendorong. Katalis itu kan istilah kimia. Dia membantu mengubah suatu molekul menjadi sesuatu, tetapi dia nggak ikut berubah. Tetap Gitu. jadi katalisator. Tetap jadi katalisator. Nah, itu fungsi penyuluh sebenarnya. Tetapi katalis itu harus punya daya kemampuan supaya molekul itu bisa berubah sesuai yang diharapkan. Proses dari pemberdayaannya. Betul. Jadi kalau ada majelis taklim, apa sih tujuan melakukan penyuluhan di majelis taklim? Mungkin dari yang tadinya nggak bisa ngaji, jadi bisa ngaji. Otomatis penyuluhnya harus bisa ngaji dulu, gitu. Kamu bisa ngaji nggak? Bisa dong. Oh, bisa. Harus bisa sahabat Ibari. Ya, jadi penyuluhnya harus bisa ngaji dulu. Penyuluhnya ngajarin TPQ misalnya gitu ya. Itu kan minimal harus bisa baca huruf hijaiyah gitu ya. Jadi betul bahwa ketika penyuluh menjadi agent of change, dia tidak ikut berubah kemudian menjadi orang yang sama sekali berbeda, tetapi setelah dia selesai di situ, dia akan mengajarkan juga di tempat-tempat yang lain gitu. Nah, itu tetap menjadi katalisator itu sendiri. Betul, sebagai katalisator gitu. Jadi ibaratnya kamu sedang melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi kamu tetap berpegang teguh pada apa sih yang menjadi tujuanmu. Betul. Gitu. Berarti tetap ada apa yang menjadi kebutuhan pemberdayaan itu langsung dijadikan tujuan, dan tujuan itu diterapkan pada proses pemberdayaan. Pinter, ini pasti alumni pengembangan masyarakat Islam nih. Pasti, karena beliau adalah dosen pembimbing saya ya, salah satunya. Oke Bu, nah yang menarik itu sebenarnya langkah awal atau yang menjadi fondasi untuk melakukan pemberdayaan itu sendiri itu apa Bu? Skillnya dulu atau kita adaptasi atau gimana? Yang pertama niatnya dulu. Oh iya betul. Innamal a'malu binniyat. Amin. Lebih dari penyuluh ini. Ya, niatnya dulu. Jadi kita bisa melakukan apapun. Semua orang bisa melakukan apapun, saya yakin. Tetapi kemudian kebermanfaatan itu akan dilihat dari niatnya kan. Ya. Orang ingin menjadi orang besar. Taruhlah dia ingin menjadi pejabat publik atau apa gitu. Tetapi kalau tujuannya misal saya ingin jadi pejabat publik supaya bisa mengakumulasi kekayaan, niatnya sudah berbeda. Ya, alhasil yang dilaksanakan pada prosesnya ketika dia menjadi seseorang itu
ya untuk mewujudkan niat itu. Iya kan? Oke, Nah, iya. sekarang kalau jadi penyuluh, niatnya apa? Niatnya saya karena ada formasi jadi penyuluh nih, masuk aja nih gitu. Ya, itu Jangan ya guys. secara pragmatis nggak apa-apa, secara pragmatis Oh, nggak iya. apa-apa. Tetapi nilai tambah apa yang ingin diberikan ketika saya menjadi penyuluh, ketika saya menjadi dosen, Oke. gitu. Nah, jadi nilai tambah itulah yang kemudian menguatkan niat. Jadi ada niat, ada prinsip. Prinsip, Ya kan, niat, prinsip itu kan ibaratnya bisa menjadi visi ya. Oke. Nah, sekarang udah punya prinsipnya, udah punya visinya, misinya apa nih? Dalam proses pemberdayaan. Dalam proses pemberdayaan saya mau apa aja, Oke. ya kan? Misi itu kemudian nanti menjadi sebuah aktivitas yang kamu kamu lakukan untuk bisa mewujudkan visi gitu ya. Nah, aktivitas itu nanti seiring berjalannya waktu dia akan menghasilkan sesuatu. Ya, kalau di proses pemberdayaan namanya output kan. Iya. Kamu menjadi penyuluh, ngajarin ibu-ibu majelis taklim, berapa jumlahnya? 10 gitu. Nah, itu output. Saya berhasil mengajari 10 orang. Tetapi kan itu belum tentu punya makna. Hasil itu belum tentu punya makna. Tapi kemudian ada namanya outcome. Ya, setelah output ada outcome. 10 orang itu bisa ngapain? Nah, itu outcome dari 10 orang yang kamu ajarkan. Tapi itu nggak cukup juga. Makanya tujuan yang paling ujung dari kita melakukan sesuatu dalam konteks pengembangan masyarakat, dalam konteks memberdayakan, itu adalah impact yang dihasilkan atau dampak. Kalau ibu yang kamu ajarkan, yang kita ajarkan bisa membaca Al-Quran, kemudian dia bisa ngajarin anaknya, dia bisa mengajak tetangganya, itu impact. Tanpa kamu harus melakukan itu lagi, efeknya berganda. Benar, berganda gitu. Jadi kira-kira gitu lah. Niat dulu. Apa sih yang dibutuhkan? Niat, kemudian harus punya value. Apapun, profesi apapun saya rasa value itu sangat penting. Karena dengan value itu bisa menunjukkan siapa kita, kemudian dampak jangka panjangnya kita nggak akan bergantung pada wah orang itu pintar karena saya, enggak, tapi karena memang value kita didorongkan untuk itu. Nilainya niat, punya value, prinsip, ada visi misi, dan baru diwujudkan dengan aktivitas. Jangan cuma wah berhayal gitu. Saya punya visi misi ini tapi nggak pernah ngapa-ngapain, ya nggak bisa juga. Iya, harus ada tindakan juga ya Bu ya. Betul, action lah ya. Action. Dan paling penting adalah dampaknya dari apa ya proses pemberdayaan itu. Nah, Ibu kan udah melalang buana di berbagai tempat ya. Sampai keluar Jawa bahkan mungkin ya Bu ya. Apa belum nih? Udah sampai ya keluar Jawa Barat ya. Berarti ke Jawa Tengah gitu ya. Jawa Tengah. Pokoknya di luar Pulau Jawa. Nah, kalau pengen dilihat pemberdayaan paling susah tuh ada nggak menurut Ibu yang kayaknya perjuangannya tuh mati-matian gitu loh? Pemberdayaan mati-matian. Saya sih masih hidup ya, nggak sampai mati-matian ya. Boleh. Semua proses pemberdayaan itu sulit. Karena kan kita sedang mendorong untuk melakukan perubahan. Sesuatu yang didorong untuk berubah itu sulit. Contoh aja, kita nggak biasa bangun pagi, harus bangun pagi, sulit. Iya, kita nggak biasa ngomong di depan publik. Misal sebelumnya nggak jarang ngomong depan publik, tiba-tiba harus menjadi penyuluh. Iya, susah juga gitu. Jadi level sulit atau enggak itu relatif sebenarnya, dan teknik itu bisa dipelajari, jangan khawatir gitu ya. Tetapi dalam proses pengalaman saya gitu, jadi sebenarnya saya lebih sering berinteraksi dengan teman-teman pedesaan, kemudian masyarakat adat dari ujung barat Indonesia di Aceh sampai Papua gitu. Tidak ada yang saya bisa sampaikan sulit karena sejujurnya di proses itu saya belajar dari mereka. Jadi kalau sulit masalahnya bukan di komunitas, tapi di saya. Berarti saya belum memahami bagaimana komunitas itu berjalan, bagaimana mereka memiliki kebiasaan. Nah, dari situ sebenarnya saya belajar hal baru. Contoh, saya pernah ke suku Anak Dalam di Jambi. Ya, suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun, Jambi, di dalam hutan. Ya, jadi kalau mau masuk ke dalam itu saya jalan dulu 6 jam
baru sampai situ. Itu ada banyak kekagetan gitu ya, bagaimana mereka hidup tergantung dengan alam. Mereka bukan orang Muslim, animisme, dinamisme gitu ya. Tetapi kemudian di situ saya mempelajari bahwa mereka bisa menerima orang luar ketika orang luar itu ikut juga memberikan apresiasi terhadap sistem kehidupan yang sudah mereka lakukan sedemikian lama. Oke. Jadi jangan sampai ketika kita masuk ke dalam suatu komunitas kita ngerasa lebih tahu dan lebih mampu. Oke. Iya. Di suku anak dalam itu kan mereka, mohon maaf, sebagian masih belum menggunakan pakaian. Kemudian mereka masih misalnya yang nggak terbiasa nih ya dengan bau-bau khusus gitu, mereka masih menggunakan minyak babi untuk untuk melindungi Jaga. kulitnya gitu ya dari matahari, dari serangga dan sebagainya, dan itu kan cukup, kalau orang yang tidak terbiasa mungkin akan cukup mengganggu. Tetapi itu adalah budaya mereka. Nah, kemudian cara masuknya adalah kita bisa menggunakan juga pihak ketiga. Artinya orang yang sudah dekat dengan suku anak dalam tersebut, kemudian kita minta bantuan supaya kita bisa berkomunikasi. Itu diantara yang susah gitu ya, tetapi bukan tidak mungkin. Jadi ketika kita bilang susah, mungkin kita saja yang belum mempelajari tekniknya. Oke. Gitu. Jadi jangan salahkan targetnya gitu. Betul. Benar. Sasarannya jangan disalahkan karena Betul. belum ada kebiasaan itu Iya. sendiri. Oke. Berarti adanya stakeholder atau pihak ketiga itu penting ya Bu dalam proses pemberdayaan. Penting. Jadi bukan stakeholdernya yang penting, tetapi kolaborasinya. Kolaborasinya penting. Kita perlu menyadari bahwa untuk mencapai tujuan nggak bisa kita lakukan sendiri. Oke. Iya. Kan ada tuh peribahasa ya, ada peribahasa. Kalau kamu pengen cepet, jalan sendiri. Tapi kalau kamu pengen menjangkau yang lebih jauh, jalanlah bersama. Gitu. Jadi kalau kita bareng-bareng, mungkin nggak cepet, tetapi hasilnya akan lebih jauh lagi, akan punya impact jangka panjang. Outcome baru Impact, benar. Oke. Nah, berarti peran kita sebagai agen pemberdayaan itu stimulus untuk melakukan penggerak dari apa yang ditargetkan. Betul. Sampai titik mana Bu kalau kita melakukan pemberdayaan nih, terus kita proses sampai selesai, terus kayaknya udah berjaya nih ke targetnya gitu. Sampai di titik mana sehingga sebagai agen pemberdayaan tuh oh ya udah wayanya dilepas nih, saya udah pindah ke yang lain gitu. Sampai titik mana Bu? Nanti kalau sudah banyak lagi pengalamannya, Ainul akan punya insting itu. Insting. Ini udah bisa nih gitu. Ini udah bisa mandiri nih gitu. Akan punya insting itu. Tetapi dalam prosesnya kita bisa melihat bagaimana penerimaan mereka, sikap mereka ketika kita datang. Itu hal yang sangat simpel lah ya. Identifikasi berarti ya. Apakah mereka sudah menganggap kita sebagai orang bagian dari mereka atau mereka masih menganggap kita sebagai orang luar. Nah, beberapa pengalaman saya menunjukkan hal yang seperti itu. Ketika saya udah diterima dengan lebih rileks gitu ya, dengan lebih rileks, kemudian mereka bisa memberikan informasi yang tanpa saya minta, itu menjadi salah satu indikator udah bisa nih kayaknya. Iya. Mereka bisa melakukan itu lagi nanti ke orang lain. Ada inisiatif, kepekaan mungkin ya dari target sasarannya. Iya, jadi kalau kita ini kan ngomonginnya secara praktis ya. Kapan sih sebenarnya dampingan saya bisa ditinggalin Bu? Saya bisa ganti dampingan kan gitu ya. Ya jadi kalau bicara teknis sesuaikan dengan targetnya. Penyuluh targetnya sampai sebatas mana? Oh, saya mau mereka sampai bikin kelembagaan majelis taklim baru, misal mendampingi majelis taklim, tapi pengen ada majelis taklim baru. Ya udah sampai target situ. Tetapi kemudian perlu diingat, kita sebagai tadi katalis perlu juga membangun kolaborasi dan menciptakan champion-champion baru. Artinya kalau nanti suatu hari ditinggal, siapa yang bisa melanjutkan? Pastikan itu ada. Sebagai apa Bu? Apakah dia akan bagian dari komunitas itu untuk menjaga atau gimana? Bagian dari komunitas itu. Champion itu adalah mereka yang punya inisiatif besar, merasa memiliki aktivitas itu juga, dan mereka kalau nggak melanjutkan rasanya sayang gitu. Jadi ciptakan itulah, kalau bahasa ininya
bikin kader deh gitu. Iya, setuju sih, sepakat. Karena sahabat Ipari mungkin ada binaan nih Bu, masing-masing penyuluh tuh di KUA-nya, kan penyuluh nggak hanya satu di salah satu KUA. Nah, mereka tuh punya binaan-binaan, kemudian jika merasa sudah punya sendiri-sendiri, ya mereka guyup untuk membangun majelis taklim terpadu yang dibangun sama setiap itunya Ya. penyuluhnya. Nah, itu kan teorinya indah gitu ya. Teorinya indah banget. Teorinya indah sekali gitu, tapi jujur sih, ketika hal yang paling susah tuh kayaknya memang kita memahami isi hati manusia gitu ya. Betul. Kadang di tahap awal mereka bisa menerima, tiba-tiba datang kedua kita ditolak. Betul. Iya, kemudian pas kitanya lagi nggak berharap apapun kita dicari gitu. Kayak merasa disindir nih. Kita dicari gitu. Karena Ainul suka cerita prosesnya gitu. Tapi itu bagian dari proses. Hanya tadi ya garis bawah adalah kolaborasi itu penting dan menciptakan kepemilikan atas apa yang kita lakukan untuk komunitas itu juga sangat penting. Oke. Sangat menarik ya guys terkait pemberdayaan. Nah, tapi Bu, yang menjadikan kita setiap sasaran atau komunitas atau kelompok sosial lainnya itu kan beda-beda ya. Kita kan dikenal sebagai budaya yang multikultural gitu kan. Nah, gimana sih Bu menangani komunitas yang ada penolakan gitu terhadap kedatangan kita? Oke. Jangan memaksa. Kuncinya ya itu ya. Iya, jangan memaksa. Tapi kan kita kan pengen diterima ya. Iya. Sih. Maksudnya Benar. kalau ditolak saya pengen tetap mau diterima. Gimana caranya saya harus diterima Iya gitu. nih gimana nih? Iya, kuncinya jangan memaksa. Okay. Jadi jangan memaksa artinya gini. Kita memang punya target bahwa komunitas itu ingin kita bersamai gitu ya. Kita bersamai untuk mereka bisa menjadi sesuatu. Oke. Ya, dalam kepala kita kan banyak nih indikator, wah ini belum bisa belum bisa ngaji, belum bisa berkumpul, belum punya kelembagaan. Kita pengen mendorong itu. Kenapa? Karena itu jadi program kerja buat kita. Iya. Buat mereka siapa sih gitu. Ngapain kenapa program kerja kamu ngelibatin saya kan gitu ya. Buat gue hasilnya apa gitu. Saya mau dapat apa nih dari situ kan gitu ya. Ada skeptis gitu dalam penerimaan orang baru gitu. Kuncinya satu, jangan memaksa. Tetapi kita kemudian juga harus konsisten, menunjukkan konsistensi. Ini ada salah satu case study gitu. Ketika saya membersamai teman-teman dari salah satu lembaga konservasi di Kepulauan Simelu. Kepulauan Simelu itu ada di Aceh, di Provinsi Aceh. Jadi pendamping konservasi ini awalnya datang, dia pakai kemeja gitu ya. Keren lah ya. Keren gitu. Waktu manajer nih. Waktu cerita ke saya, iya Mbak, saya awal itu jadi kayak pegawai bank. Gitu. Kayak pegawai rapi bank. Berarti ya? Rapi. Padahal Kepulauan Simelu itu kan pulau. Dari Aceh pun harus lewat laut. Dan yang dia dampingi itu harus lewat laut lagi. Tapi dia terlalu rapi gitu kan. Nah akhirnya karena dia menyadari itu, dia ganti stylenya, style nelayan gitu ya, style nelayan. Dan setelah itu ngobrol, yang dia lakukan bukan mengajari, tapi dia ngasih contoh. Jadi dia mancing bareng nelayan, dan itu prosesnya 3-4 bulan. Dia nggak berpikir bahwa harusnya 3-4 bulan itu kan harus ada target jadi kan? Ya. Tapi nggak, dia konsisten untuk di situ ngobrol, kemudian tidur, tinggal di situ. Tapi itu posisinya dalam keadaan penolakan misalnya? Dalam keadaan penolakan. Okay. Nah, tapi kemudian karena dengan teknik-teknik yang dilakukan gitu ya, dia ngobrol dengan tokoh masyarakat, kemudian dia menunjukkan kedekatan dengan orang yang paling dipercaya di pulau kecil itu gitu. Nah, akhirnya ketika ada orang yang paling dipercaya dilihat oleh masyarakat, tokoh itu sudah percaya sama orang luar. Nah,
yang dipanuti oleh masyarakat bukan orang luarnya, bukan penyuluhnya, tapi orang yang percaya itu. Oh, kalau Bapak A saja sudah percaya, berarti orang itu bisa dipercaya. Nah, dari proses itu barulah dia masuk mengadakan penyuluhan, mengadakan kegiatan-kegiatan. Capek nggak? Capek. Kalau Iya, capek minum dulu Bu. kalau capek Pakai minum kopi dulu. hitam. Betul, masuk nih guys. Masuk ke kongkow penuh inspirasi, hasilkan ilmu tambah amal. Oke, luar biasa ya diminum ya, Masya Allah. Ini luar biasa Bismillahirrahmanirrahim. loh. Ini harus muncul ya. Oke, ya guys, minum guys, sahabat Ipari. Sahabat. Karena nih harus ada sponsornya lagi nih. Oke. Kalau kayak gini kan. Ya, yang mau sponsor boleh, silahkan langsung saja komen di kolom komentar. Jadi nggak semudah itu ya proses pemberdayaan yang konsepnya kita ada gambaran mau ini, ternyata pada prakteknya ada aja yang Iya, melaksanakan benar. atau melakukan penolakan. Betul sekali. Tapi Bu, kan itu kan biasanya masyarakat lokal kan, maaf ya Bu, belum mengenal banget teknologi dan lain sebagainya. Nah sekarang kan ada kemajuan teknologi nih. Sebenarnya penting nggak dalam proses penerapan saat kita melakukan pemberdayaan di masyarakat lokal yang belum terlalu kenal dengan teknologi? Oke, nah sekarang teknologinya teknologi seperti apa dulu nih? Gelas juga teknologi, Oh gitu. sendok juga teknologi. Iya, ya kan? teknologinya yang digital. Oke, teknologi digital. Nah, itu sesuatu yang sangat baru memang bagi sebagian besar masyarakat. Tetapi bukan berarti jangan salah loh, kita nggak boleh juga menganggap bahwa masyarakat itu nggak ngerti, gitu, nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, penting nggak sih menggunakan teknologi? Penting. Bahkan kalaupun masyarakat itu tidak tahu gitu ya bagaimana cara menggunakannya, kita bisa memperkenalkannya dalam batas-batas yang dibutuhkan. Kan nggak mungkin kamu jadi penyuluh terus bikin ibu-ibu kecanduan nonton TikTok gitu kan, nggak mungkin kan? gitu kan, Iya. bahaya. Tetapi kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk misalnya mengadakan aktivitas yang lebih interaktif gitu ya, dengan gambar-gambar, suara, audiovisual dan sebagainya. Atau untuk masyarakat yang memang sudah punya keterdedahan informasi, seperti ini ada podcast gitu, itu kan bagian dari pemanfaatan teknologi, bisa di-share, ini loh contohnya gitu. Tetapi kemudian kita nggak boleh maksa, wah ini binaan saya, kelompok dampingan saya semuanya harus pakai tablet gitu kan, nggak mungkin gitu. Mana tabletnya? Soalnya penyuluhnya juga belum Pakai buku tulis lagi. pakai buku tulis gitu ya. Nah ya, teknologi itu penting. Kita sebagai penyuluh aja lah, kita lihat dari kacamata penyuluh dulu sebelum ke komunitas yang kita dampingi gitu ya. Penyuluh itu perlu adaptif luar biasa dengan perkembangan informasi, teknologi, supaya kita juga bisa mengikuti gitu ya. Mengikuti tapi tidak terbawa arus. Karena komunitas yang dihadapi saya rasa akan punya keragamannya. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak atau apa, tapi mungkin dari sekolah gitu. Dan itu kita harus tahu karakteristik mereka itu pengguna teknologi yang seperti apa. Nah, kalau komunitas lokal nih ternyata nggak bisa teknologi, jangan dipaksa juga gitu. Balik lagi Nggak apa-apa. Kan yang penting tujuannya tercapai. Iya, jadi kalau mereka misalnya apa sih istilahnya tuh kalau ada majelis taklim, sholawatan gitu ya. Binaan? Ya, enggak, maksudnya aktivitas apa sih gitu, rutinan, menakiban gitu misalnya gitu, marhabanan gitu. Ya udah ikutin itu. Emang itu perlu apa gitu ya? Perlu aplikasi apa supaya bisa marhabanan gitu karena kan? ada ini cara lain buat selain memaksakan teknologi itu. Betul, tetapi bisa diperkenalkan gini, Ibu boleh nggak kita live TikTok yuk sambil marhabanan gitu, supaya mereka siar dakwahnya dapat. Nah bisa, itu tuh pinter tuh. Harus pinter dong. Ya. Nah Bu, ini menarik banget nih Bu. Kalau sering kan yang dijadi target sasaran adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin dianggapnya belum tahu teknologi. Kalau misal sasarannya kita generasi yang lebih keren lagi, kayak generasi Gen Z, generasi yang generasi apa lagi Bang? Generasi milenial, alpha. Mereka kan udah tahu teknologi dan mengklaim yang tadi, ngapain lu datang, gue nggak butuh lu gitu kan. Nah gitu gimana tuh Bu, cara kita biar tetap
jadi apa ya, pemberdayaan di generasi muda. Pernah digituin ya? Jangan ngomongin di sini. Iya, iya. Jadi saya tahu Ainul ini bikin satu platform Instagram ya. Betul. Penyuluhku berdampak. Boleh di-follow guys. Follow guys. Penyuluhku _ ya. Underscore berdampak. Berdampak. Jangan lupa follow dan Ipari juga Bu. Aduh. Ipari apa? Ipari Kabupaten. Ipari Kabupaten. Betul kan? Kabupaten Oke, Cirebon. nanti saya follow. Jangan lupa follow saya juga Iya. @ibutumbuh Ibu ya. tumbuh ya guys. Jangan lupa. Oke, jadi semua generasi keren. Oke. Karena setiap generasi membawa wisdomnya masing-masing, membawa kebijaksanaannya masing-masing gitu ya. Hanya saja kadang kita keras kepala aja bahwa saya milenial ngerasa lebih oke nih dari generasi sebelumnya, atau kamu Gen Z ngerasa lebih oke dari generasi milenial gitu ya. Tetapi sebenarnya setiap generasi itu punya tadi kebijaksanaannya masing-masing kan. Kata Ali bin Abi Thalib, waduh, Aduh, berat nih guys. ya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu ya. benar. Jadi kita juga nggak boleh melihat itu sebagai sesuatu yang kok kayaknya kontradiktif gitu. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi generasi-generasi yang sudah sangat mahir teknologi gitu ya. Mahir teknologi itu kayaknya Gen Z, tapi Gen Z akhir. Kalau Gen Z kayak kamu juga ya biasa aja lah ya. Maksudnya ya Maksud itu gimana nih? Instagram yang kayak gitu-gitu lah, medsos yang Umum pada pada umumnya dan cenderung masih konvensional juga. Tetapi mau belajarnya banyak. Nah, kalau sekarang pilihannya itu kan udah sangat banyak, sangat banyak sekali gitu ya. Bahkan lebih spesifik lagi. Jadi ada memang pendekatan-pendekatan dalam konteks kita melakukan penyuluhan dan sebagainya. Gunakan manfaat dari teknologi itu. Contoh, datang ke sekolah gitu ya, misal anak SMA ngomongin apa sih supaya nggak ke pergaulan bebas gitu ya, nggak tahu deh ya kalau ke anak SMA apa nggak pergaulan bebas, kemudian mereka gitu. jauhi narkoba gitu, kemudian akhlakul karimah gitu. Nah, kita bisa gunakan mereka kan cenderung generasi yang visual, jadi bisa gunakan video, nggak usah ngomong, kamu ngomong bosen mereka gitu ya. Gunakan teknik-teknik itu. Nah, itu adalah pemanfaatan teknologi. Sementara kita bisa mendekati yang lainnya juga dengan tadi konten-konten kayak di Penyuluhku Berdampak. Nah, nanti bisa juga penyuluh ini belajar cara membuat konten yang bagus, yang nggak monoton, yang nggak terlalu banyak kata-kata, tetapi bisa menyentuh gitu. Kita membahas satu ayat, tetapi dengan gambaran masa kini. Gambaran masa kini itu apa? Ya budaya-budaya populer yang berkembang di kalangan generasi itu ya. Ngomongin Quran, tapi dibawa ala kafe misalnya. Gitu. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman juga ya Bu. Walaupun tetap panduan kita ini ya tadi yang tujuan menyebarkan agamanya dapat, penyampaiannya juga dapat pesannya. Betul. Oke Bu, apalagi ya saya bingung. Ini masih banyak ya pertanyaan. Banyak saya kayak ujian berlembar-lembar ini. Tapi pemberdayaan yang menurut Ibu tuh efektif buat berjalannya proses pemberdayaan kayak gimana Bu? Kayak cepet atau nangkep kayak gitu tuh gimana? Apa beda-beda setiap komunitas atau gimana? Pasti berbeda karena karakteristik masyarakat berbeda. Tapi pemberdayaan yang efektif adalah pemberdayaan yang kita buat sistemnya, gitu ya. Kita buat sistemnya. Artinya sebagai orang yang melakukan pemberdayaan, mendorong proses pemberdayaan, itu harus memahami siklus program. Gimana tuh? Nah, itu ya. Tadi saya udah menyinggung sedikit di awal. Jadi kan ada programnya, program itu nanti akan direalisasikan menjadi activity gitu ya. Kita harus pahami dulu, udah punya niat, ya kan, udah punya value, kemudian saya mau mewujudkan, maka kita harus memahami namanya program itu harus punya input terlebih dahulu, punya bahan bakarnya, punya bahannya, input itu macam-macam, jadi ada berbagai aset yang bisa kita petakan. Ya, baik di diri kita sebagai penyuluh atau di komunitas yang ingin kita tuju. Ya, aset itu ada beberapa nih, kita bisa merujuk ini secara teoritis tapi bisa dikembangkan. Ada namanya aset fisik.
Fisik. Ya, aset fisik misalnya sebagai penyuluh, oh ada motornya, itu Oke. fisik. Kalau di masyarakat, oh ini majelis taklimnya gedungnya udah ada. Kalau nggak ada ya berarti bisa di masjid, bisa di musola gitu. Iya, Itu betul. kita identifikasi dulu kan aset Hmm. fisiknya. Lalu ada lagi aset sosial. Aset sosial itu nilai-nilai apa sih yang dimiliki oleh masyarakat di sana? Contoh gitu ya, misal di Cirebon nih, di Cirebon itu kan ada kampung Benda Kerep. Nah, kampung Gimana tuh? ada di daerah sana ya, Harjamukti ya kalau nggak salah. Benda Kerep itu kan mereka bukan nggak ya, tapi masyarakat di Benda Kerep itu tidak mengizinkan menggunakan pengeras suara. Nah, itu kan harus diidentifikasi ya, supaya jangan tiba-tiba nanti penyuluh datang bawa pengeras suara. Udah diancam nanti. ya gitu. Nah, ya kira-kira gitu. Jadi ada aset yang bisa kita identifikasi sebagai input. Kemudian input itu nanti bisa kita manfaatkan untuk kira-kira apa yang bisa dilakukan programnya, itu bentuk activity. Nanti diukur nih goalnya apa melalui output, outcome, dan impact. Oke, berarti harus ada rancangan, identifikasi, dan tentunya kebutuhan masyarakat juga berbeda-beda, Bu ya. Jadi nggak identifikasi yang kita dapat kita nentuin apa yang kita terapin ternyata nggak cocok, takutnya gitu ya, Bu. Gitu sahabat Ipari. Saya bantu ya. Ayo jargon terakhir, Bu. Iya benar-benar, kopi hitam. Kau penuh inspirasi, aslikan ilmu tambah amal. Nah, terakhir, Bu, tantangan terbesar menjadi agen pemberdayaan apa? Tantangan terbesar ya. Ini belum ngomongin tantangan yang lain, tetapi tantangan terbesar adalah soal konsistensi sih. Karena ada perasaan menggebu-gebu ketika di awal kita, seru nih ya mau ketemu masyarakat. Pas nyemplung, kok gini ya? Susah banget. Kok susah ya? Kok capek ya? Kok kayaknya saya berjuang sendirian ya gitu. Tolong. Ya, nanti ada ini ya, ada emot-emot gitu ya, help gitu. Nah, itu membangun konsistensi dan menetapkan niat bahwa kita ingin membantu masyarakat itu sangat berat. Karena godaannya itu banyak lah ya. Belum lagi proses, ternyata ada kebijakan baru berubah. Lagi asik-asiknya, ternyata ada program lain yang harus dilaksanakan. Lagi oke-okenya anggarannya kurang gitu misalnya gitu. Jadi pasti ada ya, Bu ya. Konsistensi itu yang sebenarnya itu adalah salah satu kunci paling baik untuk bisa memenangkan pertarungan dalam konteks pengembangan masyarakat. Harus konsisten gitu. Konsisten. Tadi niat, punya value, prinsip, ada visi misi, baru activity-nya yang menghasilkan output, outcome, dan impact. Betul, dan konsisten. Konsisten paling penting. Nah, ini ada pertanyaan dari tim nih, Bu. Harus dijawab cepat ya, Bu. Oke. Singkat aja. Saya dapat hadiah nggak kalau bisa jawab? Nanti hadiahnya kopi hitam lagi. Nih, mengajar atau turun ke lapangan, Bu? Turun ke lapangan. Program besar atau gerakan kecil yang berkelanjutan? Gerakan kecil berkelanjutan. Teknologi atau pendekatan langsung? Pendekatan langsung. Oke. Satu kata untuk penyuluh masa depan apa? Brilian. Oke, keren sekali, brilian ya. Satu keterampilan yang wajib dimiliki penyuluh di masa depan? Komunikasi. Satu lagi, Bu, buku yang paling direkomendasikan untuk yang dipelajari penyuluh biar melaksanakan pemberdayaan yang mungkin bisa dibilang efektif menurut Ibu? Community Development dari Jim Ive dan Frank Tesorino. Catat ya guys nih. Bukunya kayak gini. Bukunya gini, ya. Kalau ini bukunya yang mana nih? Bukunya tebal tapi dia mudah dibaca. Oke, Bu, mungkin nggak kerasa nih, Bu, udah berjalan. Kerasa sih, saya kerasa. Beda ya, padahal ini baca masih. Terima kasih banyak, Bu, udah main ke podcast Ipari, Kopi Hitam. Jangan kapok, nanti barangkali netizen nungguin episode selanjutnya. Oke, iya, saya bisa kok jadi karyawan tetap. Mungkin barangkali ditutup dengan closing statement, Bu, dari Ibu. Oke, pengennya closing statement yang seperti apa? Yang tadi brilian. Oh, brilian. Ya. Dengerin guys, catat. Iya. Jadi
bekerja bersama masyarakat gitu ya, itu bukan kita sedang menunjukkan siapa kita, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk mereka, dan kemudian keberhasilannya adalah ketika mereka bisa punya perubahan dalam konteks berpikir, bertindak, juga bersikap gitu. Jadi kalau itu bisa kita dorong sebagai seorang penyuluh, sebagai seorang agent of change, maka itu juga bagian dari keberhasilan. Nah, tadi dampak itu bisa diciptakan dengan langkah-langkah kecil dan konsisten. Konsisten, ingat konsisten dan punya niat. Jangan gambaran aja, ada activity. Action guys, Action. action. Oke Bu, mungkin dicukupkan. Terima kasih udah kesempatan waktu datang ke sini. Jangan kapok-kapok, dan Siap. buat sahabat-sahabat Ipari juga tetap pantau podcast kita di materi-materi selanjutnya, episode selanjutnya bakal lebih seru. Next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum.